Liburan tahun 2025 ini, aku dan keluargaku akan berlibur ke daerah Jawa, yaitu Gunung Bromo. Di perjalanan ini, aku akan berangkat jam 9.17 dan diperkirakan estimasi akan sampai pukul 22.30, teman-teman. Karena sesuai dengan Google Map di sini, perjalanan yang ditempuh yaitu 844 km, yaitu jarak tempuhnya sekitar bisa menghabiskan 11 jam. Itu pun kalau tidak berhenti istirahat ya, teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan aku dari rumah, yaitu daerah Tambun Selatan, Bekasi, menuju ke via Probolinggo. Nah, di sini aku ngambil lintas Jawanya ini via tol ya. Dari tol ini Google sudah diarahkan langsung ke homestay yang melewati pintu tol Probolinggo nantinya, teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan keluarga aku bersama suami dan anak aku. Kami menggunakan kendaraan mobil untuk menuju ke wisata liburan kami ini. Nah, simak terus video kali ini ya. Jalan tol yang panjang dan pemandangan yang berganti dari kota ke pedesaan menemani perjalanan kami hari ini. Hingga akhirnya tujuan kami nanti sekitar pukul 22.30 kami akan tiba di homestay yang sudah kami pesan di 2 hari sebelum keberangkatan kami ini, teman-teman. Namun di perjalanan kami pun menyempatkan untuk istirahat dan mengisi bahan bakar kendaraan kami. Nah, ini kami sempat bingung nih di tol, harus melihat lagi Google Map gitu ya, karena untuk memastikan agar kami tidak salah masuk tol sehingga kami dapat menuju tujuan dengan tepat waktu, teman-teman. Setelah kami keluar dari pintu tol Probolinggo, kami pun terus melanjutkan melewati jalan-jalan menuju homestay yang kami pesan di sini memang sudah 2 hari sebelumnya. Kebetulan kami di sini pesannya untuk penginapan sekaligus nantinya dengan sewa jeep dan juga biaya lainnya, karena yang kami dapat rekomendasi ini supaya gampang, dan kebetulan tempat penginapan kami ini menyediakan juga sepaket dengan jeepnya dan biaya lainnya. Jadi tidak pusing-pusing nih teman-teman untuk cari lagi untuk sewa jeep dan biaya lain-lainnya, karena untuk memudahkan saja jadi sudah sepaket. Tidak mahal. Waktu kemarin itu di hari libur ya, sudah hari libur lebaran, kami selain dengan biaya sewa penginapan, untuk sewa jeepnya saja kami mendapatkan harga cukup murah loh ya, sebesar 700.000. 700.000 itu sudah kita pakai seharian dengan anggota keluarga nantinya ya, semuanya berapapun batas maksimalnya diinfokan 8 orang. Nah, itu untuk satu jeep ya teman-teman, jadi bisa mau 5 maupun 6 bisa ya teman-teman. Kebetulan aku bersama keluarga hanya 3 orang saja, jadi tetap bayarannya pun sama. Jadi teman-teman yang mungkin mau menghemat bawa 8 orang atau 7 orang bisa nih teman-teman sewa satu jeep. Jalannya seperti menuju puncak ya teman-teman, berbelok-belok, naik-naik, jalannya bagus, sudah teraspal semuanya. Wah, pokoknya bagus lah. Nah, ini kita sudah masuk ke tempat
tempat yang sudah kita pesan untuk menginap nantinya. Namun di sini aku menjadwalkan menginapnya itu untuk besok karena sampai di sini malam, tujuan kami adalah istirahat sebentar dan nanti jam 2 akan berangkat langsung menuju wisata Gunung Bromo. Jadi tempat ini menyediakan kami untuk istirahat sebentar. Jadi kami istirahat dulu sekitar 2 jam di tempat istirahat yang disediakan. Kita pun berangkat menuju wisata Gunung Bromo pukul 2 pagi. Subuh ya kita berangkatnya, karena estimasi perjalanan infonya sekitar kurang lebih yaitu 2 jam. Nah, kalau misalnya jalannya lancar, tidak ada kendala, ini 2 jam juga katanya tidak sampai ya. Tergantung jalan, semoga saja jalannya aman, tidak licin, tidak ada hal-hal yang mengganggu ya, dilancarkan. Yuk ikuti terus perjalanan ini teman-teman. Jangan lupa yang baru menonton video ini terus dukung video ini dengan cara subscribe ya. Kita berhenti sebentar untuk memberikan laporan karena kita sudah mulai masuk wilayah wisata Gunung Bromo. Jadi ada seperti pencatatan ya di daerah sini. Dan mulai jalan terus. Beberapa yang sudah parkir dan juga ada yang sudah jalan jeep-jeep yang juga ingin berwisata ke Gunung Bromo sudah mulai jalan nih teman-teman, karena tujuan kita berangkat pagi ini supaya sampai di sana sekitar setengah 5 atau jam 5 kita bisa lihat sunrise. Karena itulah kita mau mencoba melihat keindahan alam dari wisata Gunung Bromo. Masih gelap ya, udara di sini dingin sekali teman-teman. Tapi semangat tak surut. Terus menanjak diselimuti kabut tipis dan sedikit rintikan air ya. Itu adalah katanya karena kabutnya, makanya seperti gerimis-gerimis. Namun itu disebut kabutnya teman-teman. Dan memang sebelumnya di sini diinfokan karena masih di bulan Maret sampai nanti bulan April masih cukup curah hujan ada terus ya teman-teman. Jadi memang di sini adalah suasana yang dingin sekali. Nah, sampai di Gunung Bromo ini kami keluar jeep. Namun di sini teman-teman, disayangkan anak aku tidak bisa ikut. Dia harus tinggal bersama dengan bapak supir jeepnya di jeep karena dia sudah tidak tahan dengan dinginnya. Dan dia pun dititipkan bersama Pak D di sopir jeepnya ya. Terima kasih Pak D yang sudah mau menjaga anak aku. Bersama suami mencoba menaiki dan melihat untuk matahari terbit ya, sunrise-nya. Kami mencoba menaiki dan melihat begitu dinginnya. Ya ini pukul 5.20 saja masih belum kelihatan karena kabut yang begitu tebal dan angin ya teman-teman. Di sini sepertinya kecil kemungkinan akan kali ini bisa melihat sunrise-nya teman-teman, karena dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan sepertinya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah mencoba menikmati bagaimana suasana di tempat ini yang begitu luar biasa ya, sampai tidak terkatakan lagi teman-teman. Dari segi panorama terlihat latar Gunung Batok
Gunung Bromo, garis Semeru terlihat dari sudut pandang bukit ini. Namun kali ini sayangnya memang karena kabut yang cukup tebal jadi tidak terlihat di sini. Mungkin teman-teman kalau yang mau ke sini baiknya di bulan Mei sampai Oktober pada musim kemarau, sehingga cuaca cerah dan bisa melihat sunrise, dan juga dari ketinggian bisa melihat gunung-gunung ataupun bukit-bukit ya yang tadi saya sebutkan. Kalian tahu nggak Bukit Kingkong atau Kedaluh ini pengertiannya sama, yaitu kadang sering disebut Kedaluh, kadang juga sering disebut Bukit Kingkong. Kedaluh itu adalah nama dari bahasa Sanskerta yang bermakna mengenai katanya sih kesuburan teman-teman. Jadi semoga saja di daerah sini terus subur, terus indah, pemandangan yang hijau dengan hamparan bukit-bukit yang benar-benar terlihat, wah pokoknya indah, menakjubkan teman-teman. Nah teman-teman yang nantinya ke daerah sini baiknya menggunakan jaket yang tebal sekali, menggunakan syal, sarung tangan, karena di sini suhunya bisa mencapai 5 sampai 10 derajat Celcius di pagi hari. Kita sekarang menuju ke tempat bukit yang lain, namun kita turun dulu yuk. Kita mau mencoba berfoto dengan jeep dan dikelilingi bukit-bukit yang ada di sini nih teman-teman. Momen yang seperti ini jangan dilewatkan. Buat kalian siapkan dokumentasinya, foto dan lain-lainnya supaya di kemudian hari kita bisa melihatnya lagi, bahkan kita memberikan informasi buat orang lain. Lihat ya, yang tadinya langit gelap sekarang mulai berubah warna perlahan dari biru menjadi jingga. Sekarang enak dipandang mata ya, sudah agak cerah dan kita bisa berfoto dengan melihat hamparan bukit-bukit, kelilingnya adalah bukit-bukit, bahkan sebentar lagi kita menuju Kawah Bromo teman-teman. Ini dia, kita sudah sampai di tempat parkir banyak jeep nih. Tujuannya di sini adalah nantinya kita melihat Kawah Bromo. Namun sebelum kita melihat, kita mau makan dulu, sarapan dulu. Hai, tau nggak kita lagi di mana ini? Kita lagi di Bromo. Ya teman-teman, liburan tahun 2025 ini kita liburan ke daerah Malang. Nah, kita ke Bromo, wisata kita kali ini. Dan di sini banyak sekali mobil-mobil jeep. Sekarang pukul jam 6 pagi ya teman-teman. Kami turun dari Bukit Kingkong tadi. Sempat memang kita berhenti untuk foto dan sekarang sarapan. Lalu kita akan memilih yaitu untuk naik ke atas nantinya melihat Kawah Bromo. Caranya sih untuk menuju ke sana ada dua ya, bisa menggunakan kuda
atau jalan kaki. Kalau jalan kaki sih katanya bisa sekitar 1 jaman nih teman-teman menuju tempat Gunung Bromonya ya, kawahnya. Namun kalau kita menggunakan kuda ini ya sekitar kurang lebih setengah jam. Nah, karena keluarga aku, anak dan suami aku kepingin mencoba naik kuda, anak aku sih yang pingin banget katanya naik kuda. Karena requestnya jadi kita naik kuda saja. Yuk. Pertama kali aku naik kuda nih teman-teman, rasanya deg-degan, nggak tahu seperti apa. Perasaan aku takut, benar-benar ya harus menjaga konsentrasi bagaimana kita ikuti arahan dari bapak yang menuntun kudanya ini nih. Nah, ini menaiki, banyak juga yang berjalan seperti turis-turis. Memang sih sebenarnya enakan kali ya berjalan sambil olahraga, tapi di sini nggak apa-apa lah, sekali-sekali mencoba naik kuda. Wah, ada turis-turisnya banyak sekali ya. Memang luar biasa Gunung Bromo ini teman-teman. Kita tahu Gunung Bromo adalah salah satu keindahan di Indonesia, bahkan mancanegara dunia pun tahu ya Gunung Bromo ini adalah gunung yang wisata yang cukup memang sukai dari dalam negeri maupun luar negeri. Gunung Bromo ini adalah gunung berapi aktif ya di Jawa Timur, bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ketinggiannya sekitar 2329 katanya teman-teman. Ya kurang lebih lah sekitar itu ya. Terletak di perbatasan 4 kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Karena aktifnya vulkaniknya ini, pengunjung seperti kita sebaiknya sebelum kesini kita memperhatikan informasi-informasi terkini untuk mengetahui keamanannya ya. Sebelum kita datang ke tempat ini, kalau memang informasinya aman, baru kita bisa datang. Karena jika kalian mau kesini ya manfaatkan untuk bisa naik kesini nih teman-teman, seperti aku dan keluarga aku udah komplit merasakan hamparan keindahan wisata di Bromo. Aduh luar biasa, wah wah wah, menakjubkan. Benar-benar perasaan aku nggak bisa diutarakan lagi melihat takjubnya keindahan alam ini. Di sini kita harus pakai masker ya sebenarnya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu pernapasan kita karena baunya ini cukup menyengat ya. Di sini wisata Gunung Bromo ini tak hanya alam yang luar biasa, Bromo juga menyimpan kehidupan dan budaya yang kaya. Suku Tengger yang menetap di sekitar sini menjaga tradisi turun-temurunnya loh. Salah satunya adalah upacara Kasada sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Keindahan, ketenangan, dan keagungan alam berpadu di sini nih teman-teman. Aduh, terkatakan lagi indahnya teman-teman. Anak tangga untuk menaiki kawah Bromo kurang lebih katanya sih 250 anak tangga ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memang kalau fisiknya tidak kuat, jangan dipaksakan untuk naik melihat kawah tadi. Namun kalau kalian merasa kalian kuat, kalian bisa coba untuk naik seperti kami. Bromo bukan sekedar tempat wisata, tapi juga tempat untuk menyadari betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Lihat ini teman-teman, kawahnya benar-benar indah sekali.
Indah sekali ya pemandangannya. Wah, ada juga yang mencoba turun ke kawah nih teman-teman. Dia sudah selesai dari bawah, dia mencoba naik. Wah, berani sekali. Mungkin saja ada request dari pengunjung di sini ya. Jadi ada pendaki yang mencoba turun sedikit lalu naik. Mungkin ada yang dicarinya atau di fotonya ya. Wah, berani sekali. Wajahnya yang benar-benar merasakan kepuasan, keindahan alam yang bisa dirasakannya, yang didapatkannya ini dengan pembekalan yang cukup komplit ini teman-teman, dengan tas, mungkin dengan peralatan untuk menjaga dirinya sudah disiapkan di tasnya. Wah, kita lanjutkan kembali perjalanan kita untuk menikmati keindahan wisata di Gunung Bromo ini. Wah, benar-benar indah banget teman-teman. Bukit dan bukit, tidak terlihat ada rumah-rumah ataupun hal lain di sini. Pemandangannya yang bisa dilihat hanyalah bukit dan tanah dan pasir. Aduh, luar biasa teman-teman. Wah, menakjubkan. Wah, ada yang sempatkan berfoto juga. Nanti aku mau sempatkan juga. Berhenti. Untuk ciptaan yang luar biasa ini, indahnya. Semoga saja keindahan alam ini terus dijaga. Wah, indahnya, menakjubkan, luar biasa deh teman-teman. Kalian semuanya coba ya ke sini. Nah, ini kita sempatkan berhenti di bukit, katanya Pak D, supir jeepnya. Di sini berhenti di Bukit Teletabis. Di sini ada sedikit memang agak gersang ya katanya, karena pernah beberapa bulan yang lalu ada kebakaran sedikit teman-teman. Nah, setelah itu sebentar habis foto, nah kita lanjut juga perjalanan ke bukit yang lain yang ditunjukkan oleh Pak D supir jeep yang memandu dan memberikan arahan perjalanan kami ini. Terima kasih ya untuk Pak D yang berbaik hati. Semoga rezekinya melimpah, sehat selalu. Semoga saja berikutnya jika kami ada rezeki kembali, kami akan datang ke sini. Wah, keren banget. Keren. Pokoknya teman-teman, kalau teman-teman kesini, aduh, pasti matanya tidak akan berhenti melihat, menatap, memandang. Wow, ciptaan yang luar biasa. Lihat di sini gunungnya, kelihatan ya, dan bukit. Nah, ini dia. Kita berhenti kembali di sini untuk mengabadikan keindahan alam wisata Bromo. Ini adalah pasir berbisik katanya.
lautan pasir hitam yang begitu terkenal, yaitu disebutnya pasir berbisik. Saat angin berhembus pelan, butiran pasir seakan-akan berbisik lembut di telinga. Tempat ini jadi spot favorit juga loh untuk berfoto, dan juga sekaligus penutup keindahan dari perjalanan hari ini. Jadi ini adalah untuk terakhirnya untuk daerah wisata Gunung Bromo ini. Oke, kita lanjut perjalanan dan sudah selesai. Kita pulang. Wah, masih saja di perjalanan terlihat ya bukit-bukit Bromo tadi. Aduh, luar biasa teman-teman. Setengah hari merasakan keindahan wisata Gunung Bromo ini. Dari jam 2 kami berangkat hingga sekitar jam 11, jam 10-an nih teman-teman. Kami mulai pulang, rasanya itu benar-benar hal-hal yang membuat capek dan itu tidak terasa. Namun untuk kalian semua yang mau ke wisata Gunung Bromo ini, siapkan fisik juga ya teman-teman, karena lumayan juga jalannya, dan naik tangganya tadi itu juga lumayan capeknya. Ya teman-teman, sekian video kali ini. Semoga informasi yang aku berikan, pengalaman ini bisa menjadikan bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus dukung video aku selanjutnya dan channel aku ini dengan cara like, subscribe, komen, dan dibagikan ya, di share ya. Sampai jumpa, terima kasih.